Sebab kalau yang dibutuhkan jadi khalifah itu hanya ketaatan, tentu malaikat yang dijadikan khalifah. Tapi ini untuk menjadi khalifah itu bukan hanya ketaatan, membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Selamat malam teman-teman karamel semua, yang juga di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada kajian kali ini karamel tanpa halang suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Baiklah, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Langsung saja meniti acara yang selanjutnya, yaitu tadarus yang akan dipandu oleh Mbak Ida, Mas Yusuf. Kepadanya dipersilakan. Baiklah teman-teman, marilah kita lanjutkan membaca Al-Quran kita atau murojaah kita bersama-sama dengan melanjutkan ke surat Abasa atau surat ke-80. Sudah semua teman-teman? Baik, marilah kita awali murojaah kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahud dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah
faman syaa'a dzakara fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla wa hada'iqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni wujuhun yawma idin musfirah dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yusuf telah memimpin tadarus pada Karmel kita pada malam hari ini. Dilanjutkan acara ketiga yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Mas Haryono. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan mahfirah dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini di Masjid Al-Muttaqin. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda agung kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Yang ketiga, saya di sini ingin memberikan sebuah kultum yang bertemakan tentang kesabaran. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan salat. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam dalil tersebut kita akan membahas tentang kesabaran. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, rekan Karamel, apakah itu kesabaran menurut Mbak Ida? Apa itu kesabaran dalam Islam? Iya. Iya, apa itu arti dari kesabaran? Ya. Oke. Dalam sabar sendiri diartikan dalam bahasa Arab yaitu dari kata sabara yasbiru yang berartikan as-sabru atau menahan. Yaitu adalah menahan diri dari segala sesuatu, entah itu dari amarah, entah itu dari ke egoisan kita, entah itu dari menahan segala sesuatu yang menurut kita itu tidak baik, yang dilarang dari agama kita, yaitu agama Islam. Dan dalam kesabaran itu juga ada berbagai macam. Itu ada 4 macam dari kesabaran tersebut. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menerima takdir dari Allah atau qadarullah. Yang ketiga, sabar dalam berjuang. Yang terakhir, sabar dalam keseharian kita. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Jadi dalam arti dari musibah itu bukan hanya untuk perkataan dari innalillahi itu bukan hanya khusus untuk seorang yang meninggal. Bisa jadi yang terkena musibah itu entah itu terjadi kecelakaan atau banjir atau longsor untuk sekitarnya atau dan lainnya. Dan yang ketiga, sabar dalam berjuang. Sepertinya kita sudah mengetahui entah itu sabar dalam perjuangan. Yaitu contohnya seperti para sahabat dan Nabi kita Nabi Muhammad yang telah berjuang menjunjung Islam hingga tinggi sampai sekarang ini. Walaupun beliau sudah wafat sebelumnya. Dalam sabar berjuang itu penuh dengan perjuangan, hati dan kesabaran untuk menopang agar agama Islam selalu maju ke depan. Dalam Mahfudzah juga mengatakan ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Berjihadlah dan jangan bertata kasal dan janganlah kamu mengeluh, sebab penyesalan itu akibat dari orang yang bermalas-malasan. Yang terakhir, sabar dalam keseharian kita. Contoh dari kesabaran dari keseharian kita yaitu contohnya saja contoh hal kecil seperti kesabaran menahan emosi dari teman kita, semisal teman kita membuat emosi atau entah tuh semisal saling mengejek satu sama lain, itu kita harus mengujikan kesabaran kita terhadap diri kita sendiri. Karena kesabaran itu tidak ada batasnya. Semakin kita sabar, semakin Allah mempermudah hajat kita. Semakin kita sabar, semakin Allah sayang kepada kita. Karena dalam Al-Quran juga menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi sabar itu tidak ada batasnya. Sabar teruslah sabar, tapi jangan sampai biasanya kalau orang kan mengatakan jangan sampai biarkan habis kesabarannya. Seperti itu. Itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf jika ada tutur kata yang salah
Astaghfirukum minal adza aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Haryono yang telah menyampaikan kultum pada Karamel malam hari ini. Selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sairi dengan tema bimbingan remaja. Kepadanya, silakan. Bimbingan remaja. Remaja. Aku ini mana? Oh, kene lambi yo. Pasangan. Amit ya. Katok banyak. Iki manggil tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai, pada kesempatan ini marilah lebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi waktu, tempat, kesempatan hingga kita bisa bertemu ya dalam rangka kita bersama-sama nanti mengkaji dari firman Allah yang merupakan pedoman yang paling pokok bagi kita semua umat Islam. Nah, adik-adik remaja yang saya banggakan, tadi temanya apa? Pembinaan remaja. Pembinaan remaja itu apa namanya? Saya sendiri ini orang yang tua ini semacam ada apa ya, jeda apa, tapi menurut saya jeda apa gap itu. Jadi dari saya yang tua itu kurang memahami dengan baik permasalahan remaja. Nah, kemudian para remaja sekarang ini karena sudah begitu maju medsosnya itu kurang memahami orang yang tua dahulu. Jadi sehingga ini perlunya sesungguhnya ada semacam jembatannya, penghubung. Ini yang terus terang saya sendiri kurang memahami dengan benar. Nah, oleh karena itu adik-adikku, bahwa pembinaan remaja yang tidak ada lain di dalam Islam itu ya dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu itu sejak awal dulu sampai besok itulah yang paling baik. Kalau kita sudah tidak berilmu ya sudah. Nah, seperti nanti kita akan sedikit belajar mengkaji. Saya tertarik ini supaya kajian kita itu tidak merono-merono ya.
tidak jelek hadrah. Apabila bisa dilihat, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 30 nanti sampai kira-kira 33. Bisa nggak dilihat di situ? Bisa. Ya. Kalau bisa, mari kita baca ya. Saya yang baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma radahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul alim. Sampai di sini dulu. Maaf, ini nanti saya dalam menerjemahkan itu kalau dengan bahasa Indonesia tok radi rada keku. Soalnya dulu belajarnya pakai bahasa Jawa. Oleh karena itu nanti campur nggak apa-apa ya. Nah, adik-adikku, mari kita lihat terjemahannya. Wa idh qala rabbuka lil malaika. Wa idh qala. Anggo basa Jawa wa idh qala lan nalikane. Ngerti nalikane? Wa idh qala lan nalikane wis dawuh. Mengapa pakai wis? Kalau bahasa Jawa ini pakai diberi wis, soalnya qala ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu qala yaqulu qolan. Qala artinya sudah bicara. Wa idh qala lan nalikane wis dawuh rabbuka. Sapa pangeranmu? Lan nalikane wis dawuh sapa pangeranmu lil malaikati marang para malaikat. Lil malaikati berarti malaikatnya ora siji, banyak. Karena di sini jamak. Lil malaikati. Dawuhe Gusti Allah karo malaikat itu kepriye? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun sak temene aku Allah. Sesungguhnya aku. Ini ora diberi sesungguhnya ini. Aku melulu ini. Ini ada sesungguhnya sebab nonnya ada tasjidnya. Namanya non taukid. Diberi sesungguhnya. Sesungguhnya aku ja'ilun akan menjadikan. Arep ndadekake. Arep berarti urung kan? Arep ndadekake fil ardi ing bumi khalifah pemimpin. Qalu ini qala ngomong, qalu padha ngomong. Ngomongnya mesti jawab. Malaikat berarti jawab kabeh malaikate ora siji tok. Soale di sini qalu lho. Qalu padha matur para malaikat ataj'alu ana to panjenengan Gusti Allah arep ndadekake fiha nang bumi. Man yufsidu man ing manusa yufsidu sing bakal gawe rusak. Yufsidu fiha ing sakjerone bumi wa yasfiku lan bakal nilekaken mengalirkan adima ing darah ing getih. Nggih. Wa nahnu lan utawi ingsun iki nek cara basa Indonesia padahal kami nahnu ini padahal kami malaikat nusabihu selalu bertasbih wa bihamdika lan selalu memujimu
wa nuqaddisuka, dan selalu mensucikan engkau. Gitu. Qala matur dawuh sapa Allah. Ini a'lamu, sesungguhnya aku setane aku a'lamu lebih tahu. Mala ta'lamun, apa-apa yang kamu malaikat tidak tahu. Nah, adik-adikku sekalian, ayat ini kalau kita baca berulang-ulang banyak keanehan. Menarik sekali sesungguhnya. Cuma kadang-kadang kita itu tidak bisa sampai mengetahui, meneliti sampai seberapa itu ya. Di sini kalau diartikan dengan bahasa Jawa, wa idh qala rabbuka lil lan imuta itu pelajarilah, gitu. Pelajarilah firman Tuhanmu kepada malaikat. Dialog, soalnya di dalam dialog Allah dengan malaikat itu banyak pelajaran. Ya, mari kita lihat. Ada keanehan yang pertama ini. Wa idh qala lana likane dawuh sapa malaikat lil malaikati marang ini jailun, aku arep ndadekake nang bumi khalifah. Sing aneh pertama, qalu ada malaikat ini, aneh malaikat. Allah, apakah engkau arep menjadikan di bumi ini khalifah? Padahal manusia gue menumpahkan darah. Padahal Adam itu bumi ngono. Ini kan dialog karo Allah karo malaikat nang surga kan. Belum ada bumi kan. Lah kok malaikat terus ngerti. Mengko anak putune Adam itu berantem karo perang, menumpahkan darah. Aneh enggak itu? Kok malaikat bisa tahu? Di sini anehnya. Di sini Allah mengajak kita manusia. Nah, ngopo sih malaikat kok tahu? Lah kalau dijawab malaikat yang ngerti ya selesai karena pelajaran. Nah, ngopo malaikat kok gunawan? Malaikat yang ngerti, Pak. Selesai. Ora ono kajian kan. Kan? Ini malaikat kok sudah tahu. Kalau nanti Adam dan keturunannya, saya dan Anda itu akan selalu berantem, akan selalu perang, rebutan negara, padu Pancasila atau selesai. Ya. Presiden ikut ngaduk suruh nyalon pirang-pirang maning. Ada. You know, wah ini selalu menumpahkan darah ini. Wa yasfikud dima. Ini satu yang jadi kok malaikat sudah tahu itu kira-kira apa ini? Ini Allah mengajak kita. Mari kita berpikir, kok malaikat ngerti dulu? Heran kan? Dan lebih mengherankan lagi ini. Coba mari kita baca. Cari malaikat ini kan mayufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau Allah mau menjadikan manusia jadi khalifah padahal manusia itu selalu menumpahkan darah? Terus malaikat jawab, wa nahnu nusabbihu, padahal kami selalu bertasbih kepada engkau. Iri berarti malaikat ini. Gimana? Gusti Allah, kok Adam sing dadi oleh belanyong? Nah, aku selalu bertasbih kepada engkau. Aku kan makhluk yang selalu taat. Ya aku dong sing jadi khalifah. Iri berarti malaikat ini. Kan? Mengapa kok tidak aku? Kan padha karo kuwi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka. Aku makhluk yang selalu taat. Ya Allah. Aku selalu bertasbih, aku selalu mensucikan engkau. Mengapa Adam? Wong Adam bakal perang-perangan berantem terus. Aku dong yang pantas jadi khalifah. Malaikat kira-kira begitulah ya. Gitu. Nah, tapi jawaban Allah lebih aneh lagi. Ini qala ini ya.
a'lamu ma la ta'lamun. Qala dawuh Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat diam. Aku luwih ngerti apa yang engkau tidak tahu. Kira-kira ayat ini arahnya apa? Apa pula ini yang belum diketahui malaikat? Kan itu yang kita cari. Tadi kita sudah dibawa oleh ayat ini. Wah, kaget malaikat kok ngerti. Wong Adam urung ngono. Manusa urung ngono, bahkan Adam urung nang bumi kena swarga. Belum makan buah kuldi. Kan? Loh kok malaikat itu ngerti kok anak turunanane Irfan barang do gelut. Kadang endi malaikat yang ngerti ki. Lah, berarti kan malaikat wis hebat kan? Tapi lebih aneh lagi jawaban Allah. Ini a'lamu malah getak lho malaikat arep Gusti Allah. Kowe ngerti apa? Nyong luwih ngerti karo sing engkau tidak mengetahui. Berarti ada yang belum diketahui malaikat. Gitu kan? Kira-kira apa yang belum diketahui malaikat ini? Lah ini tadi sing ditanyakan engkau kira-kira. Sing urung diketahui malaikat apa ini? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha wa 'allama lan mulang sapa Gusti Allah Adam marang Nabi Adam al asma'a ing nama-nama kullaha semua nama. Malaikat turun ngulang kowe. Malaikat turun ngulang jebule Adam kuwi arep diulang arep Gusti Allah. Malaikat ora mulang. Mau tadi malaikat tergesa-gesa soalnya. Seolah-olah tadi mengapa? Ini kalau kita melihat qala ini a'lamu ma la ta'lamu seolah Allah enggak senang. Tadi malaikat berkata ada ja'alu fiha ma yufsidu fiha. Apakah engkau mau menjadikan Adam di bumi padahal aku lebih taat, lebih mensucikan kepada engkau. Seolah-olah Allah enggak senang, didikte oleh malaikat. Ya tak? Seolah-olah gitu. Lah ini yang belum diketahui malaikat itu wa 'allama Adam. Diberi ilmu. Ilmu itu apa bentuknya apa? Semua nama-nama. Ini manusia, ini bumi, ini karbohidrat, ya. Ini uranium, ini bahkan peledak. Itu malaikat nggak ngerti, nggak diberitahu oleh Allah, yang diberitahu manusia. Oleh karena itu jangan heran apabila nanti barangkali besok manusia mampu menciptakan bom untuk memecahkan bumi, karena diberitahu. Diberi ilmunya oleh Allah. Nah ini lah anak-anakku yang saya cintai. Ini tadi apa? Mengapa si malaikat kok sudah tahu? Ini loh. Cangere Nabi Adam itu bakal ikut dadine kaya itu. Kira-kira kalau kita tanya, kira-kira ini kira-kira saja ya, jawaban Anda apa kira-kira? Mengapa malaikat kok ngerti bahwa nanti manusia itu akan selalu menumpahkan darah? Iki ora apa-apa nek salah ora apa-apa, kira-kira wae. Meraba-raba saja. Kira-kira apa? Anda bisa jawab, sebabnya apa? Malaikat kok ngerti itu loh. Enggak? Karena maha mengetahui. Kira-kira apa sebabnya? Nah, kalau enggak sekarang kita ajak. Kalau kamu melihat jendela itu loh, jendela. Jendela ini dibuat dari bahan kayu jati. Yang satunya jendela dibuat dari bahan kayu laut. Ini jendela masih anyar semua. Jendelanya kena anyar, urung dipasang. Tapi sing siji kayu jati, sing siji kayu laut. Saya tanya sama Irfan, mengko rusake di
laut. Ya kan? Kira-kira begitu tuh ya. Ya, ada lagi makanan. Ini makanan dibuat dari gandum. Kemudian yang satu lagi dibuat dari singkong bosok. Kamu belum menjual. Saya tanya, kira-kira enak yang mana? Kamu pasti akan mengatakan enak yang pakai gandum. Padahal kamu belum nyicipi kan? Belum, tapi kamu tahu karena itu bohong gitu loh. Malaikat itu, mengapa malaikat mengetahui nanti manusia itu akan selalu menuangkan darah? Karena manusia dicipta dari tanah dan unsur-unsurnya. Tanah dan unsur-unsurnya tanah itu akan melahirkan yang namanya nafsu. Lah, nafsu itu nanti manusia di dalam diri kita ada ruh. Ruh itu dari Allah yang selalu mengajak kebaikan. Kemudian unsur nafsu itu tercipta dari unsur makanan. Oleh karena itu, mengapa Anda darah tinggi tidak boleh makan daging? Tambah karena ya toh? Nah, ternyata apabila kita makan itu tidak terkontrol, nafsu kita tidak terkontrol juga. Nafsu itu tercipta dari itu. Ya. Jadi malaikat tahu bahwa manusia itu selalu bermusuhan karena di dalam diri manusia ada nafsu itu tadi. Ya. Ini. Nah, adik-adikku, mari kita lanjutkan. Tadi wa 'allama Adamal asma'a, dan mulang sapa Allah Adama pada Nabi Adam al asma, nama-nama, kullaha seluruhnya. Yang namanya ilmu yang ngerti nama-nama itu. Yang namanya ilmu ya nama-nama. Termasuk ilmu alam, ilmu kimia, ilmu apa itu nama-nama. Di sini Al-Quran menyebutnya al-asma. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa araduhum. Nah, iki nuli araduhum itu nek bahasa Jawa mentugaken. Jadi malaikat ditundang, Adam tundang, ngono lho. Nah, terus malaikat kon nyebut ini di sini alam malaikati faqala, mongko Allah dawuh bareng malaikat ditundang, Allah Nabi Adam tundang, ambiuni, coba malaikat sebutno karo aku bi asma'i kelawan nama-nama barang. Nah, malaikat kon nyebut aran-aran ora iso ora wulang. Gitu. Nah, itu. Terus setelah itu Allah di sini faqala ambiuni bi asma'i haulai in kuntum shadiqin, menawa kowe bener malaikat yen kowe pancen ngerti nan temenan jajal sebutno nama-nama barang. Malaikat ra iso karena tidak diajar. Lah malaikat menjawab qalu, padha matur malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, ora ana ilmu kanggo kula. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Ora ana ilmu kanggo kula. Illa ma alam tanah, kejaba sing panjenengan wis mulang saking dateng kula. Nek jenengan mulang kula iso, wong jenengan urung mulang kula ora iso. Ini ayat iki rada aneh juga. Aneh, Allah selalu menjebak dia loh. Malaikat urung diulang wis dites. Nah, sini. La ilma lana illa ma alam tanah. Innaka saat temene engkau ya Allah al-alim, iku zat sing maha mengetahui, al-hakim tur bijaksana. Nah, adik-adik sekalian, tadi bahwa oleh karena itu tadi saya mengatakan bahwa di sini, jadi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menjadi khalifah itu yang dibutuhkan ilmu, bukan ketaatan tok.
Sebab kalau yang dibutuhkan jadi khalifah itu hanya ketaatan, tentu malaikat yang dijadikan khalifah. Karena malaikat itu sudah taat. Tapi ini untuk menjadi khalifah itu bukan hanya ketaatan, membutuhkan ilmu. Maka Adam yang diberi ilmu, bukan malaikat. Nah ini, oleh karena itu adik-adik sekalian bahwa Anda ya tentu saja tuntutlah ilmu setinggi langit. Seperti hadis mengatakan bahwa man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Man arodal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki akhirat juga dengan ilmu. Oleh karena itu, disinilah perlunya remaja. Anda sekalian macam Muhammadiyah itu terus menggali ilmu-ilmu. Lebih-lebih Anda tahu bahwa sampai sekarang umat Islam tergolong umat yang tertinggal dari disiplin ilmu dan ekonomi. Oleh karena itu Al-Quran juga sangat mengutamakan ilmu. Seperti juga di dalam, untuk melihat ya, surat Al-A'raf. Mari kita lihat surat Al-A'raf ayat 179 kalau bisa dilihat. Al-A'raf 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu? Walaqad zarokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhallu ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Walaqad zarokna lan temen zarokna arep ndadekaken sapa ingsun Allah, arep menjadikan ingsun Allah li jahannam kanggo isi jahanam. Aku Allah arep gawe akeh kasiron, gawe akeh nggo ngeseni neraka jahanam. Menakutkan kan? Aku Allah akan menjadikan banyak isi neraka jahanam. Minal jinni wal insi. Isi neraka yang banyak itu terdiri dari jinni, bangsa jin, wal insi, dan manusia. Jadi neraka jahanam itu isinya jin dan manusia. Lah manusa sing kaya ngopo, jin sing kaya ngopo sing dijadikan isi neraka. Coba lihat. Lahum qulubul la yafqahuna biha lahum. Mereka itu wong-wong mau kulubun padha duweni ati. Kulub jamak dari kolbun. Kulub padha duweni ati layaf kohu nabiha, tapi ora nggo memahami ayat-ayat Allah. Jadi wong sing ora iso memahami ayat Allah, atine pensiun, diwene atine nganggrah. Layaf kohu nabiha. Walahum, dan mereka ayunun. Ayun jamak dari ainun. Padha duweni mripat. Tapi apa? La yubsiru nabiha. Tidak untuk melihat ayat-ayat Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah. Walahum, dan mereka jin dan manusia itu adhanun padha duweni kuping. Adhanun jamak dari udhun.
Nggih, bahasa Arab kuping kan udunun. Nek nang madrasah kae udunun, ainun, gitu, anfun. Nah ini adzan ini jamak dari udun, nggih. Jamak dari udunun itu adzanun. Mereka duweni kuping, layas mauna biha, tapi orang ngrungokke ayat Allah. Ulaika kaya mengkono iku, kaya mengkono mau kal an'am kaya kewan. Balhum bal malahan, bal ini cara Jawa malahan, balik malahan hum mereka itu adallu lebih tersesat. Ulaika kaya mengkono iku kaya kowe mau hum ya wong-wong al-ghafilun sing padha orang gople cara Jawa. Ghafilun orang gople. Wis ngaji-ngaji ngono kowe. Hadis-hadis apa lah, hadis-hadis apa cerita. Sembayang wis sembayang ngono kowe. Ngaji-ngaji ora gople ora gople. Balhum kal anam. Jadi jelas ini. Isi neraka jahanam itu siapa? Orang yang punya hati tidak untuk memahami, orang yang punya otak tidak dipakai, orang yang punya kuping tidak untuk mendengarkan, gitu. Ini oleh karena itu di sini lalu lucunya ini ulaika hum ghafilun. Mereka itulah jim-jim lan manusa sing padha orang gubris, orang guple karo peringatan-peringatan Allah. Lah kira-kira begitu. Oleh karena itu kalau di sini diterjemahkan bahwa di sini berarti orang yang bodoh. Orang bodoh tentu tidak bisa memakai ilmu ya. Sholat asal-asalan, kerja asal-asalan, apa-apa asal-asalan. Ya orang tidak berilmu kan asal-asalan semua. Ada sebuah hadis, man amila amalan ma bi ghairi ilmin bahwa rodun. Sapa sing nglakoni suatu amal, perbuatan orang nganggo ilmu ketolak. Nggih. Enak yang bengkel orang nggo ilmu ya ora dadi. Ora muni kan mesine orang nggo ilmu priye? Bodol mulu kan. Nah, kita ibadah tanpa ilmu lah. Adik-adikku sekalian, lah ini karena Anda juga nanti termasuk remaja masjid ya. Ya, ini saya itu jadi mencita-citakan dari dulu. Ini kita jamaah kita yo tidak hanya sini toh umum banyak loh orang yang sholat tapi sesungguhnya nggak ngerti sholat, hanya jengkang-jengking doang. Nah ini perlu koyo semacam nanti ada dari anak-anak kita itu membina, paling tidak ngerti bacaannya, ngerti maksudnya. Kira-kira kalau kita tanya, kalau Anda berzikir tapi orang ngerti maksudi, kira-kira dikira diterima enggak? Ini rada ekstrim sedikit, dikir tapi orang ngerti maksudi. Jadi mulut kita ngecopres, dikir, tapi maksudnya mbuh orang kenal. Kan padha karo hati dengan mulut berlawanan ya. Nah oleh karena itu memang semuanya harus berilmu sekalian. Nah, adik-adikku yang saya cintai itu tadi kita berlatih ya, mari membaca Al-Qur'an tidak hanya dibaca terus tapi juga ternyata kalau kita kaji banyak hal-hal yang menyenangkan sebetulnya, gitu. Menyenangkan sesungguhnya. Nah di sini kita mulai asik membaca Al-Quran. Kalau kita sudah mulai sedikit-sedikit memahami dari isinya lah. Saya kira
Itu saja adik-adikku yang dapat saya sampaikan. Gampang kita sambung kali lain kalau ada waktu. Soalnya terus terang saya sendiri itu ngomong itu kok kesel itu lah, nah itu ngomong itu kesel betul. Jadi, nah oleh karena itu, karena sambil kesel ini mungkin ada hal-hal yang tidak tepat. Saya minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak tepat. Ini terus terang anak sekalian, mari kita berlatih terus tanpa apa namanya, jangan putus asa tadi. Kalau terus Mas Haryono tadi sabar, ya. Sabar itu definisinya sulit itu loh, ya sulit. Tapi kebanyakan orang yang mengatakan sabar itu orang jengkel ya sabar. Ada benarnya juga, tapi tidak pas. Sabar itu konsisten dalam hal yang benar, itu sabar namanya. Gampangnya kalau disimpulkan, yang namanya sabar itu kita konsisten dalam hal yang benar, menuju yang benar, itu sabar. Bukan tidak marah. Kalau tidak marah itu tanura wong Islam orang akan perang wajah itu bisa bilang kon perang kok jengkel apa orang jengkel. Nah ya, gitu. Yuk kita sambung lain kali ya. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan malam ini. Insya Allah kita sambung lain waktu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang ditanyakan tentang, tapi kalau bisa menjawab, kalau tidak bisa ya minta maaf ya. Mas Irfan biasanya ada. Terima kasih kepada Pak Haji saya telah menyampaikan materi kepada Karamel pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab pada teman-teman yang di sini ataupun yang di rumah yang mau bertanya, silahkan. Ini biasanya teman-teman itu agak malu, jadi saya mau mulai dulu untuk bertanya. Tapi maaf kalau nggak bisa loh. Ini tadi kan dijelaskan terkait dengan pemilihan Adam sebagai khalifah di bumi. Itu kan kalau nggak salah sebelum itu kan ada malaikat dan syaitan ya, jin atau yang diciptakan sebelum Adam itu kan ada malaikat dan jin setan. Nah itu itu peran setan di mana Pak Husairi? Artinya kok tidak ikut dipilih juga atau memang sudah karena tidak mau menyembah Adam atau seperti apa itu? Nah, itu terus terang peran setan di mana ini ya. Ini soalnya tadi saya membaca ayat ini siapa tadi ya, wa idh qala rabbuka, ini Allah menceritakan hanya kepada malaikat. Jadi kalau Anda tanya setan di mana, saya nggak tahu. Ini kan wa idh qala, mari kita lihat lagi wa idh qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ini di sini nggak ada setan ini. Mungkin setannya tidak, soalnya, tapi ini cuma kira-kira saya. Ini bukan jawaban yang pasti, bukan kira-kira toh. Setan kan sudah terkutuk, tidak mungkin ditawari jadi khalifah. Kan? Orang cara bukan itu, soalnya kan harus terkutuk itu. Oke, tapi itu kira-kira saja loh jawaban saya. Itu jadi terus terang ya, saya nggak tahu itu setan di mana gitu ya. Itu jawaban saya. Tanya di luar ini teman-teman. Bagaimana? Tanya di luar tema. Di luar tema, ya silakan. 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 Di luar tema
sambil menunggu Mas Yusuf, mungkin Pak Kus satu lagi. Tadi kan agak seru ketika dijelaskan percakapan malaikat kemudian Allah dan Adam cerita itu. Nah, mungkin bagaimana sih teman-teman juga remaja ini nantinya bisa tertarik dengan, kan di Al-Quran itu kan banyak kisah-kisah juga. Bagaimana bisa tertarik untuk mempelajari hal tersebut, karena dari yang kita lihat di sini aja mungkin teman-teman ya sebatas ini yang hadir gitu. Jadi itu supaya teman-teman remaja tertarik untuk membahas yang ada di Al-Quran itu, kira-kira tipsnya bagaimana khususnya? Ya, kita agar remaja tertarik tentu kita mencari ayat-ayat yang memang bersesuaian dengan kebutuhan para remaja itu, ya. Nah, di sini tadi mengapa saya mengambil tema ini, memang maksud saya agar kita berlatih memahami Al-Quran itu tidak serampangan gitu loh. Selama ini kan kita hanya membaca diterjemahkan kita seolah nggak ingin tahu isinya, padahal kalau kita kaji isinya per kalimat itu luar biasa Al-Quran. Jadi maksud saya agar anak-anak ini mengetahui kehebatan isi Al-Quran itu di situ. Nah, maka kita tentu saja mengkaji hal-hal yang kita tidak kita sudah sedikit paham, sebab ada ayat-ayat yang namanya ayat yang mutasyabihat. Yang mutasyabihat itu di luar jangkauan kita. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu bagiannya para mufasir yang pinter lah ya. Nah, kalau kita kan hanya ayat-ayat yang muhkamat itu ayat-ayat yang mudah dipahami. Itu saja kita jawab. Tadi kan dijelaskan bahwa Allah itu hendak menjadikan manusia itu sebagai khalifah, namun manusia itu juga akan membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah di muka bumi. Berarti kan dari manusia itu yang menjadi khalifah itu hanya beberapa nih. Terus yang termasuk dalam khalifah di dalam ayat ini itu orang-orang yang seperti apa? Nah ini bahwa manusia itu dimungkinkan untuk menjadi khalifah ya, di bumi ini asal bisa mengatur tadi antara nafsu dengan ruh itu tadi lah ya, dari Allah. Oleh karena itu khalifah itu membutuhkan ilmu, juga membutuhkan ketaatan, tidak hanya butuh taat tok, itu loh maksudnya, butuh ilmu. Nah, oleh karena itu orang-orang yang akan menjadi khalifah itu hanyalah orang-orang yang berilmu. Nah, khalifah ini yang artinya memimpin, itu artinya manusia yang bermanfaat. Manusia yang punya manfaat besar. Anfa'uhum linnas. Contoh ya. Kalau Anda membayangkan kira-kira berapa sih pahalanya orang yang menemukan listrik? Manusia yang menemukan listrik itu kira-kira pahalanya berapa? Luar biasa kan pahalanya. Sebab apa? Dengan listrik ini manusia bisa mudah hidupnya. Pahalanya pokoknya. Nah, kadang-kadang kita memahami itu hanya tekstual. Contohnya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang membuang potongan paku di jalan itu pahalanya besar. Apa lalu pahala itu membuang paku lah? Mengapa tidak dikembangkan? Wong gawe jalan tol luar biasa lagi kan. Kalau hanya membuang sepotong paku itu pahala besar. Nah ini kalau orang yang memberi minum seteguk air kepada orang yang haus itu pahalanya besar.
Bagaimana sih penemu listrik? Nah ini yang namanya khalifah itu begitu. Orang-orang yang memimpin dunia, orang yang menciptakan kemudahan-kemudahan, kemudian dari ciptaannya itu membuat manusia hidupnya menjadi mudah, menjadi makmur. Nah termasuk kalau kita membayangkan bagaimana pahalanya orang yang menciptakan mesin Honda. Sebab dulu pada waktu belum ada motor, kita semua jalan kaki. Bagaimana pahalanya orang yang menciptakan mesin pesawat terbang. Dengan pesawat terbang itu manusia diserba mudah. Itulah, maka untuk menjadi khalifah harus dengan ilmu tadi, dengan ilmu. Kira-kira itu Mas Yusuf ya. Enggak teman-teman, ada yang ditanyakan? Oke, demikian tadi kajian yang telah disampaikan oleh Pak Zuhairi dan materinya. Semoga teman-teman sekalian bisa lebih bisa mempelajari kisah-kisah yang ada di Al-Quran. Demikian tadi rangkaian acara kajian kita pada hari ini. Sebelum kajian hari ini kita tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.